Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan sekaligus mendemokan proyek akhir kami pada mata kuliah pengelolaan citra digital. Untuk proyeknya yaitu aplikasi pengolahan citra yang menggunakan bahasa Python dan juga memiliki GUI yang dimana GUI-nya itu dibuat dengan library TK Interface. Pada kelompok ini beranggotakan 3 orang, yaitu saya Muhammad Ridwan, lalu ada Muhammad Arif Sapitra, dan juga ada Safri Nazar Ramdhani. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam source code-nya. Untuk bagian saya itu saya akan menjelaskan GUI-nya, lalu ada bagian menu untuk file, dan juga untuk basic ops-nya. Yang pertama kali itu di sini ada file. Saya akan menjelaskan dulu bagaimana struktur dari program kami. Jadi di sini itu ada berbagai macam folder ya. Nah, ada function, menu, dan juga GUI app. Di GUI app ini nanti akan memanggil semua fungsi yang ada pada bagian function ini. Jadi bagian GUI ini tuh hanya berisikan tentang bagaimana cara gambar itu diletakkan dan ditampilkan pada aplikasinya, dan juga bagaimana cara aplikasi tersebut bisa memanggil fungsi sesuai dengan yang diminta oleh penggunanya. Sedangkan di bagian function ini akan berisikan berbagai macam fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang ada pada aplikasi kami, yaitu diantaranya seperti basic ops function, edge detection function, enchantment, file function, noise function, dan juga sebagainya. Dan untuk pada bagian menu ini, di sini itu akan berisikan fungsi-fungsi yang akan mengambil parameter-parameter yang diberikan oleh folder function, sehingga dari folder menu ini akan dilempar ke GUI-nya nanti. Baiklah, saya jelaskan di sini di bagian GUI-nya. Di sini tuh terdapat setup window yang tentunya kita dibutuhkan untuk menampilkan aplikasinya. Di sini diset dengan ukuran 800 x 600. Di sini juga ada menu bar. Menu bar di sini tuh digunakan sebagai induk dari semua menunya, jadi semuanya akan berada di bawah urut dari si menu bar. Sementara ini ada frame image. Frame image ini akan memunculkan sebuah frame yang nantinya akan menjadi tempat gambar hasil ataupun gambar awalnya. Nah, di sini selanjutnya ada original image. Original image ini menggunakan frame juga, dan di sini di set sebagai side-nya left, jadi artinya frame-nya itu akan berada di bagian kiri. Jadi di sebelah kiri itu merupakan tempat dari gambar aslinya, dan juga sebelah kanan adalah tempat untuk gambar hasil. Nah, lalu di sini juga ada beberapa app menu atau fitur-fitur yang tadinya yang seperti saya jelaskan tadi. Pada bagian GUI ini akan menampilkan bagaimana cara gambarnya ditampilkan, dan juga bagaimana caranya si aplikasi itu bisa menggunakan fungsinya sesuai dengan yang diminta oleh pengguna. Nah, jadi di sini ada file menu yang memiliki parameter seperti menu bar, image label, window, image result label. Begitu juga dengan basic ops, semuanya itu sama ya, menggunakan parameter yang sama juga, basic ops, noise menu, edge detection menu, enchantment menu, dan juga about. Nah, di sini tuh ada kode window.mainloop. Di sini itu fungsinya agar jendela atau window yang sudah kita munculkan tadi itu akan terus muncul hingga penggunanya menutup jendela tersebut. Nah, jadi parameter-parameter ini tadi itu akan diambil nilainya dari file-file yang ada di folder menu. Nah, lanjut saja kita ke bagian fungsinya dulu deh. Sini saya akan menjelaskan bagian dari basic ops function-nya. Yang pertama itu ada di bagian arithmetic, yaitu add function. Nah, add function ini digunakan untuk menghasilkan gambar yang seperti akan menimpa
dua buah gambar ya. Makanya di sini itu dibutuhkan dua buah gambar untuk melakukan operasinya. Nah, pada fungsi dev_add ini dia memiliki parameter image label, image label dan juga result text label. Yang mana tadinya itu akan sama dengan apa yang ada di UI app. Lalu di sini pertama kali dia akan melakukan pengecekan apakah sebelum pengguna menekan tombol fitur add, apakah gambarnya itu sudah ada Pak atau belum. Jika gambarnya itu belum ada, maka dia akan melempar sebuah message box yang isinya itu error dengan tulisan belum ada gambar. Lalu dia akan return atau tidak return apa-apa. Jadi akan langsung tutup gitu. Nah, jika dia itu memiliki image label atau original image-nya, yang artinya pengguna sudah memilih gambar, maka dia akan masuk ke sini. Bagian file path. File path ini akan meminta akan menyimpan path dari gambar yang dimasukkan oleh pengguna. Setelah disimpan gambar keduanya, maka akan dimasukkan ke dalam variable image B. Lalu selanjutnya di sini juga ada exception yang dimana jika pengguna itu tidak membuka gambar kedua ataupun gagal membuka gambar kedua, entah itu filenya yang rusak ataupun berbeda ekstensinya. Karena di sini tuh kami membuatnya menerima seperti JPG dan juga PNG atau files. Nah, jika hal itu terjadi atau error, maka dia akan menyebarkan message box juga dengan tulisan error, gagal membuka gambar kedua. Tetapi apabila hal itu tidak terjadi, maka dia akan langsung lanjut ke dalam operasi dari si add itu sendiri. Nah, di sini ada variable image A sama dengan image label original image. Jadi, variable image A ini akan menyimpan gambar asli yang dimasukkan pengguna pertama kali. Nah, karena untuk fungsi add ini membutuhkan ukuran yang sama untuk tiap gambarnya, maka kami di sini membuatnya akan melakukan resize terlebih dahulu untuk gambar kedua. Karena operasi add itu harus memiliki ukuran yang sama untuk keduanya. Jadi di sini kami mengambil image size dari image gambar A, diambil ukurannya lalu akan mengimplementasikannya pada gambar yang B. Jadi ukuran resize-nya itu akan sesuai dengan gambar A, sehingga keduanya memiliki ukuran yang sama. Lalu di sini akan dilakukan konversi warnanya ke RGB, rainbow untuk keduanya. Setelah itu, untuk menghasilkan gambar yang menggunakan fungsi add, kami menggunakan modul image chops dengan fungsi add di sini. Dimana parameternya itu yaitu image yang sudah kita convert ke RGB tadi, yaitu image A RGB dan juga image B RGB. Lalu hasilnya tersebut akan disimpan pada atribut label yang dimana nanti label ini akan kita panggil agar dapat muncul di tampilan aplikasinya. Di sini ada image display. Ini tuh untuk review di UI-nya. Jadi masuk result image.copy ini tuh dia mengcopy hal yang ada pada result image. Jadi nilai image display ini akan sama dengan result image. Nah, agar gambar tersebut bisa muncul di dalam aplikasi yang kami gunakan, kami menggunakan TK interface ya. Maka di sini harus di-convert dulu agar dia jadi kompatibel. Caranya itu image.tk terus .photo image dan juga image display, yaitu yang itu hasil dari image-nya tadi. Selanjutnya di sini ada rendering gambar ke layar. Juga ini untuk menyimpan referensi dari hasilnya. Jadi karena Python itu memiliki sifat yang menghapus objek yang menurut mereka itu tidak diperlukan lagi, mereka itu biasanya langsung menghapusnya. Oleh karena itu, di sini harus kita simpan dulu referensi dari gambar hasilnya agar tidak hilang, sehingga akan terus muncul dalam
label hasilnya. Nah, di sini ada result text label. Ini itu akan menampilkan teks atau keterangan pada gambar label ini tuh hasil dari operasi apa. Sedangkan di sini ada exception. Ini apabila gagal melakukan try atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada bagian try ini, maka dia akan masuk ke block exception hingga akan muncul message box lalu memunculkan peringatan error. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian divide. Nah, sebenarnya itu strukturnya itu sama saja ya. Seperti tadi, seperti yang pertama kali harus melakukan pengecekan apakah sudah ada gambarnya atau belum. Lalu masuk ke bagian try untuk meminta file path atau untuk mengambil file path dari pengguna, atau karena operasi-operasi aritmetik ini biasanya itu menggunakan dua buah gambar. Makanya di sini harus diminta gambar satu lagi. Lalu di sini palingan yang ini juga sama ya, harus di resize terlebih dahulu. Dan juga, nah ini dia cara agar inti dari fungsi divide pada pengolahan citra digital itu. Di sini kita harus mentransformasikan array numerik menjadi float. Jadi setelah kita mengkonversi warna RGB, di sini kita konversikan array RGB tersebut menjadi dalam bentuk float. Lalu di sini ada pencegahan untuk agar tidak terjadi pembagian nol. Nah, di sini ada kalkulasi pembagian pixel dengan skala, di mana ANP ini didapatkan dari hasil transformasi array ke numeric float dibagi dengan 255, yaitu nilai maksimum pada warna. Lalu selanjutnya di sini ada perubahan kembali yang dari awalnya itu dia tipenya UEN T8 ini kita ubah menjadi RGB agar warnanya itu kembali lagi. Lalu di sini untuk menyimpan hasil dari gambarnya, hasil dari operasinya. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Untuk menyimpan preview, lalu dikonversi agar bisa tampil menggunakan text interface, lalu direndering ke gambar ke layarnya. Di sini juga ada label text sama seperti sebelumnya. Lanjut lagi, bagi multiply ini tuh akan mengalihkan pixel-pixel ke antara dua gambar. Ya, jadi di sini masih menggunakan dua gambar, sehingga kita perlu meminta dulu gambar kedua oleh pengguna di sini, lalu akan disimpan pada bagian variabel image B. Lalu ya sama saja di sini kita juga harus beri size-nya agar kedua gambar itu sama, lalu di-convert ke RGB. Setelah itu di sini untuk menggunakan fungsi multiply atau pengalian gitu. Ya, jadi kami menggunakan modul imagechop.multiply. Jadi tinggal kita tambahkan parameternya, yaitu image yang sudah di-convert, yaitu image RGB dan juga image BRGB. Lalu selanjutnya di sini ada variabel untuk menyimpan hasilnya. Di sini ada untuk previewnya yang akan tampil dalam aplikasinya. Lalu dikonversikan dulu agar bisa muncul atau kompatibel dengan TK interface. Lalu di sini ada rendering gambarnya. Terus ini untuk agar hasilnya itu tetap memiliki referensi sehingga tidak dihapus oleh Python. Sini juga ada text label statusnya. Selanjutnya ada pada bagian negatif. Fungsi negatif ini akan membalikkan warna ya, seperti misalkan dia tuh warnanya tentang 255, itu bakal jadi 0, atau ya dibalikkan lah negatif function ini. Nanti hasilnya bisa dilihat pada setelah saya menjelaskan semua bagian saya, itu saya bakal mendemokan aplikasinya.
Nah, yang pertama itu kita harus melakukan pengecekan apakah sudah ada gambar yang dibuka oleh pengguna. Nah, di negatif ini hanya memerlukan satu buah gambar ya, jadi kita nggak perlu minta gambar kedua untuk menggunakan fungsi negatif. Nah, di sini ada penanganan khusus mode RGBA, pemisahan channel warna dan alpha. Jadi channel RGBA, red, green, blue, alpha ini akan dipisahkan. Dulu kita buat menjadi satu variabel ya, R image of invert R, invert G, dan B juga invert B. Setelah itu akan digabungkan, jadi semua channel yang sudah kita pisah tadi itu akan digabungkan lagi dengan nilai alpha yang aslinya, lalu disimpan ke dalam negative image. Nah, ini jika gambarnya itu dalam mode palette atau dalam rentang antara 0 sampai 255 atau 255. Nah, caranya itu, cara menanganinya, kita mengkonvert terlebih dahulu gambarnya ke RGB, lalu kita gunakan fungsi image of invert untuk menghasilkan hasil negative image-nya. Nah, atau bisa juga melakukan invert langsung ke mode RGB-nya dengan cara langsung melakukan invert terhadap gambar yang awal yang disimpan dalam negative image. Nah, di sini hasilnya, ini variabel untuk menyimpan hasil dari operasi negatif. Nah, ini sama saja seperti sebelumnya ya. Melakukan preview, terus ini agar dia kompatibel dengan painter, ini agar dia tidak hilang atau dihapus Python, dan juga ada teks untuk hasil operasinya. Nah, lanjut di bagian subtract. Di bagian subtract, kita membutuhkan dua buah gambar karena kita akan mengurangi pixel antara dua gambar. Yaitu gambar pertama yang dibuka, lalu gambar kedua yang akan dipilih oleh pengguna. Pertama harus dicek dulu apakah pengguna sudah membuka gambar awal sebelumnya, lalu meminta gambar kedua, disimpan di sini, lalu melakukan resize juga ya, melakukan resize agar kedua gambar memiliki ukuran yang sama, lalu melakukan konversi ke RGB untuk kedua gambarnya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi subtract dari modul image chops dengan parameternya yaitu variabel yang berisikan gambar yang sudah kita convert ke RGB sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini disimpan hasil dari operasi subtract. Lalu sama juga seperti sebelumnya, dia rendering gambar dan juga ada agar dia nggak hilang, juga ada teksnya. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian boolean. Nah, di sini ada n function yang dimana nilainya itu gambarnya akan berwarna putih apabila nilainya sama-sama 1. Ini juga membutuhkan dua buah gambar ya. Nah, yang penting itu di sini di bagian proses ininya, agar dari inti dari n function itu di bagian sini, mencari dengan menggunakan image_darker dengan parameternya yaitu variabel-variabel yang berisikan image yang sudah kita convert RGB sebelumnya di bagian sini. Dan juga jangan lupa kita harus melakukan resize terlebih dahulu ya, agar gambarnya itu memiliki ukuran yang sama. Lalu di sini kita konversi ke format painter agar bisa tampil menggunakan library painter, lalu di render dan juga memiliki teks pada labelnya. Lanjut ke bagian function. Nah, pada bagian ini itu tidak menggunakan beberapa gambar, jadi hasilnya itu mirip-mirip lah seperti yang
operasi negatif tadi. Kita menggunakan image_chops.invert dengan parameternya yaitu image awal atau image A yang sudah di-convert ke RGB. Nah, lalu disimpan ke bagian image label.ImageResult yang berisi hasil dari operasinya, dikonversi seperti sebelumnya agar bisa tampil menggunakan library tkinter, lalu di-render dan juga termasuk juga teks-teks labelnya ini. Lanjut ke bagian OR function atau fungsi OR. Di sini kita membutuhkan dua buah gambar ya. Jadi sama seperti sebelumnya melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah sudah ada gambar atau tidak. Lalu cek file path-nya. Dan juga bagian OR ini kita menggunakan fungsi image_chops.lighter dengan parameter image yang sudah di-convert ke RGB, yaitu image A, RGB, dan juga image B, RGB. Lalu ditampilkan pada GUI-nya. Selanjutnya ada bagian XOR. Di sini dibutuhkan dua buah gambar juga. Di sini ya. Pokoknya setiap ada file itu pasti kita membutuhkan dua buah gambar. Dan fungsi yang dipakai pada XOR ini yaitu image_chops.difference dengan parameternya yaitu image yang sudah di-convert ke RGB. Lalu dikonversi ke tkinter agar bisa tampil di GUI aplikasinya. Lalu di bagian ini rendernya ada gambar sekaligus memunculkan teks statusnya. Selanjutnya pada bagian coloring, di sini ada banyak ya, banyak banget. Ada di bagian ini binary function. Di sini hanya menggunakan sebuah gambar, yaitu gambar pertama yang dimasukkan oleh penggunanya. Dan juga ada pengguna akan diminta memasukkan nilai threshold untuk operasi binary ini. Setelah didapatkan nilai thresholdnya, maka akan dikonversi ke grayscale, lalu akan menggunakan fungsi image_gray.point ini. Lalu di bagian selanjutnya, dari yang awalnya dia itu mode luminance akan diubah menjadi mode RGB kembali agar warnanya itu tampak. Lalu disimpan ke bagian label, hasilnya disimpan ke bagian label, di-convert ke format tkinter agar bisa muncul, lalu di-render beserta dengan teks labelnya. Selanjutnya di bagian CMY atau Cyan Magenta Yellow. Di sini hanya membutuhkan sebuah file, tetapi pengguna diminta untuk memilih channel-channel yang ingin ditampilkan, jadi bisa dipilih ya. Nah, di sini ada pemisahan channel warna. Jadi cyan, magenta, yellow itu akan di-split atau dipisahkan sehingga kita memiliki satu variabel untuk satu channelnya. Nah, ketika pengguna memilih cyan, maka dia akan mendapatkan hasil operasi cyan. Ketika memilih magenta, maka akan mendapatkan hasil operasi magenta. Begitu juga dengan yellow. Nah, lalu di sini image resultnya kita convert menjadi mode RGB, lalu disimpan pada atribut label dan diformat lagi ke TK interface agar bisa muncul lalu dirender beserta dengan teksnya. Selanjutnya di bagian grayscale function, di sini akan menghasilkan gambar dengan warnanya abu-abu ya. Hanya membutuhkan sebuah gambar. Yang pertama itu dikonvert ke luminance atau grayscale, lalu dikonversi ulang lagi ke RGB. Setelah itu hasilnya akan dimasukkan ke atribut label, lalu dikonvert ke format TK interface dan dirender beserta dengan hasil teks labelnya. Selanjutnya bagian HSV. Di sini juga menggunakan beberapa channel yaitu hue, saturation, dan juga value. Jadi nanti pengguna akan diminta memilih ingin
melakukan operasi pada channel yang mana, apakah hue, saturation, ataupun value. Setelah itu, dia akan dikonversi menggunakan fungsi image.convert HSV. Lalu di split HSV-nya dan akan diberikan channel sesuai dengan pilihan dari pengguna, apakah itu hue, saturation, ataupun value. Setelah itu, hasil dari operasi HSV tadi akan dikonvert lagi ke RGB. Lalu dikonvert lagi ke tag enter dan sama seperti sebelumnya dirender beserta dengan teks-teksnya. Selanjutnya ada pseudo function. Di sini akan diminta beberapa inputan juga, yaitu seperti warna area gelap, apakah itu blue, black, ataupun codex ini. Selanjutnya di sini ada diminta juga untuk variable color bright. Jadi diminta apakah itu red, yellow, dan sebagainya. Nah, setelah didapatkan inputan tersebut, image tersebut akan dikonversi ke grayscale, lalu akan diberi warna sesuai dengan inputan pengguna, yang color dark dan juga color bright tadi. Lalu hasilnya akan dimasukkan pada atribut label dan dirender sesuai dengan format TK interface. Oke, selanjutnya di sini ada bagian RGB function. Di sini pengguna juga diminta untuk memilih apakah mau channel red, green, atau blue. Ketika pengguna itu memilih red, maka akan diberikan channel red. Lalu di-convert ke RGB dan disimpan ke bagian atribut label, lalu ditampilkan sesuai dengan format TK interface. Begitu juga dengan yang green. Tapi bedanya pada green ini akan diberikan channel green, sedangkan yang blue akan diberikan channel blue. Selanjutnya pada bagian YIQ. Nah, fungsi ini juga memiliki beberapa channel ya, yaitu Y, I, dan juga Q. Jadi nanti pengguna bisa milih. Di sini pertama dikonversi ke warna RGB, lalu ditransformasikan arraynya menjadi numeric. Lalu channel-channelnya itu akan dipisah-pisahkan. R untuk red, G untuk green, B untuk blue. Oke, maaf. Nah, jadi selanjutnya itu akan melakukan kalkulasi. Nah, ini rumusnya. Untuk kalkulasi mendapatkan channel Y, ini untuk mendapatkan channel I, dan ini untuk mendapatkan channel Q. Nah, ini logika di mana memilih channel sesuai pengguna. Jika pengguna memilih Y, maka diberi channel Y. Jika I, maka akan diberi channel I. Jika Q, maka akan diberikan channel Q sesuai dengan rumus-rumusnya ini. Lalu hasilnya akan selanjutnya dilakukan kalkulasi nilai minimum dan maksimum agar tidak ada nilai negatif. Lalu melakukan normalisasi rentang nilai array dari 0 sampai 255, dikonversi kembali ke bagian menjadi integer 8 bit. Lalu direkonstruksi objek gambar grayscale, lalu konversi ulang menjadi mode RGB. Setelah itu gambarnya hasil dari YG tadi disimpan ke label atribut dan dirender. Pada bagian YUV ini mirip juga seperti YQ, tetapi bedanya itu beda channel ya. Nah, di sini ini rumus untuk kalkulasi RGB ke UV-nya. Ini untuk Y, ini untuk U, dan ini untuk V. Nah, juga di sini ada if else atau kondisi sesuai dengan pemilihan pengguna. Jika dia memilih Y, maka akan diberikan channel Y sesuai dengan rumusnya tadi. Lalu akan dikalkulasi juga nilai minimum dan maksimumnya. Lalu dinormalisasi rentang nilai array dari 0 hingga 255. Lalu dikonversi kembali ke integer 8 bit. Lalu direkonstruksi menjadi grayscale dan juga dikonversi lagi menjadi RGB. Lalu disimpan pada atribut array, atribut label, dan dirender. Oke, selanjutnya di sini ada bagian geometrik, yaitu cropping, yaitu pemotongan gambar. Crop di sini membutuhkan satu buff file. Nah, jadi pengguna itu akan diminta 4 buah inputan, yaitu
koordinat X kiri, koordinat Y atas, koordinat X kanan, koordinat Y bawah. Yang koordinat terakhir. Nah, syarat koordinat tersebut yaitu koordinat kanan harus lebih besar dari koordinat kiri, koordinat bawah harus lebih besar dari koordinat atas, agar tidak terjadi error. Selanjutnya, ketika semua input yang sudah didapatkan, maka akan dibuat sebuah variable box, yang nantinya itu akan berisi ukuran-ukuran yang sesuai dengan keinginan pengguna. Setelah itu, di result image-nya akan didapatkan menggunakan image a.crop, ukurannya sesuai dengan box ini, lalu disimpan ke atribut label dan di render. Selanjutnya pada bagian flipping function. Di sini membalikkan gambar, entah itu secara vertikal ataupun horizontal. Nanti pengguna bisa memilih, jika dia memilih horizontal, maka dia akan melakukan pencerminan dengan menggunakan image of.mirror image A. Lalu, jika dia ingin melakukan vertikal, maka image tersebut akan dikenakan operasi image of.flip image A, lalu disimpan ke atribut label, lalu di render ke aplikasinya. Selanjutnya di sini ada rotation atau rotasi. Jadi pengguna akan diminta masukkan derajat dari yang ingin kita rotasi. Nah, selanjutnya setelah didapatkan, maka akan menggunakan fungsi image a.rotate dengan parameter angel value-nya yang diminta yang diberikan oleh pengguna tadinya. Lalu dimasukkan ke atribut label dan juga di render. Selanjutnya pada bagian translation function. Di sini translasi perpindahan. Pengguna akan diminta untuk memasukkan nilai X dan juga nilai Y. Lalu nilai tersebut akan digunakan pada fungsi image a.transform yang sesuai dengan koordinat X dan Y-nya, jadi pergeserannya akan sesuai dengan keinginan pengguna. Lalu di sini ada fill color black, jadi apabila gambar itu tergeser terlalu jauh, maka tentunya akan tersisa bagian yang kosong. Nah, bagian kosong itu akan diisi dengan warna hitam. Lalu disimpan ke atribut label dan di render sesuai dengan format text interface. Lalu selanjutnya ada bagian zooming, yaitu kita nge-scale atau meng-zoom sebuah gambar. Pengguna juga diminta untuk memasukkan seberapa besar nilai scale-nya. Setelah didapatkan, maka nilai tersebut akan masuk ke bagian image resize dengan new width dan juga new height sebagai parameternya. Lalu hasilnya disimpan pada atribut label dan dirender sesuai dengan format text interface. Selanjutnya pada bagian configuration function, di sini akan memasukkan gambar yang buram. Nah, jadi pertama kita bisa menggunakan fungsi image a filter dengan parameternya image filter blur, jadi yang akan menghasilkan gambar yang blur gitu. Lalu disimpan pada atribut label dan dirender sesuai dengan format text interface. Lalu di bagian fungsi Fourier transform itu di sini pertama kali kita konversi dulu ke bagian ke mode grayscale, lalu arraynya diubah ke numerik, lalu sini menggunakan Fourier transform 2D, lalu ada pergeseran komponen frekuensi dari 0 ke tengah. Di sini ada kalkulasi spektrum magnitudonya, ya nanti hasilnya itu akan berbentuk seperti frekuensi begitu ya. Jadi pencarian nilai minimum dan maksimum, dan di sini ada normalisasi rentang nilai ke format 8 bit. Nah, di sini itu untuk menangani agar tidak ada pembagian 0 atau 0. Dikonversi lagi ke array 8 bit, lalu direkonstruksi dari array ke gambarnya. Lalu hasilnya disimpan pada label atribut label dan di render. Selanjutnya pada bagian thresholding, di sini
Di sini kita akan diminta oleh aplikasinya akan meminta nilai threshold atau nilai ambang batas pada pengguna di rentang 0 sampai 255. Nah, ini dikonversi ke grayscale. Lalu di sini ada penerapan logika thresholdnya. Dan setelah itu akan disimpan ke atribut label dan di render sesuai format TK interface. Oke, selanjutnya ada bagian file. Nah, untuk bagian file ini yang dapat memberikan fitur ke pengguna kalau mereka tuh bisa membuka file dari file manager mereka. Nah, ini ada tipe-tipe file yang dapat dibuka oleh pengguna, yaitu .png, .jpg, dan juga all file. Lalu file path-nya akan disimpan pada variabel file path. Nah, lalu di sini ada membuka gambarnya, dan juga ini thumbnailnya untuk memunculkan gambarnya sebesar 200 kali 200. Selanjutnya di sini kita mengkonversi hasilnya tadi ya, agar bisa muncul dengan format TK Inter. Kemudian pada bagian save as, di sini kita yang pengguna bisa menyimpan hasil dari operasinya dengan menggunakan fitur save as. Beberapa file yang dapat beberapa extensi yang dapat dipilih oleh pengguna antara lain .png, .jpg, .pdf juga, lalu ada all files. Nah, selanjutnya ada bagian save function. Save function ini berbeda dengan save as, karena save as itu kita akan membuat path baru, sedangkan bagian save ini kita akan menyimpan pada path yang sama, tetapi hasil operasinya itu berbeda. Nah, pada bagian ini, menu basic ops ini akan berisikan tombol-tombol yang bisa diklik oleh penggunanya, yang dimana di sini itu ada labelnya negatif. Contohnya seperti ini, labelnya negatif, komennya lambda negatif. Negatif ini nama fungsi dari fungsi negatif tadi ya, yang pada bagian function. Dan juga lambda ini digunakan agar bisa menggunakan parameter yang diberikan oleh fungsi negatif tadi. Begitu juga seterusnya sampai habis semuanya hingga ke bagian menu coloring. Oke, selanjutnya saya akan mendemokan aplikasinya. Kita pilih ke bagian GUI lalu di run. Tunggu sebentar. Nah, sudah muncul. Oke, pertama kita akan masuk ke file lalu klik open untuk memilih gambar pertama. Nah, di sini kita bisa pilih gambarnya ya. Nah, seperti ini. Kita pilih gambar yang ini pertama. Lalu kita coba ke operasi negatif. Bagaimana hasilnya? Begini hasilnya, operasi negatif. Oke. Selanjutnya kita akan coba ke operasi thresholding. Bagaimana hasilnya? Diminta nilai thresholdnya mau berapa? Kita pakai 128 saja, yaitu inisialnya. Seperti itu. Wow. Lalu bagian convolution, gambarnya akan menjadi buram ya teman-teman. Nah, buram. Jadi, lalu ke bagian Fourier transform, dia akan seperti grafik gitu ya. Nah, putih. Ada putih-putihnya ini menunjukkan persebaran objeknya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian arithmetic. Ini ada add, subtract, multiply, juga divide. Coba kita add terlebih dahulu. Nah, dia akan meminta gambar yang baru. Stop. Nah, kita coba bagian yang ini. Nah, gambarnya menyatu. Jadi seperti tumpang tindih begitu ya. Kemudian kita akan coba ke bagian subtract. Dia mau dikurangi dengan apa? Coba ini. Nah, begini hasilnya dari operasi subtract. Kita coba lagi bagian multiply. Bagaimana hasilnya? Wow. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut lagi ke bagian divide. Coba pakai Naruto ini. Nah, jadi seperti itu ya hasilnya ya. Kedua gambar masih tampil, tetapi ada perubahan-perubahan ya, seperti Naruto-nya ini jadi warna biru-biru gitu rambutnya, padahal asalnya kuning.
Selanjutnya kita akan coba fungsi dari Boolean not. Nah, hampir sama dengan fungsi negatif tadi hasilnya. Lalu bagian N seperti ini. Nah, untuk bagian OR-nya seperti ini. Tuh. Di bagian XOR akan menghasilkan seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian geometrik translasi. Nah, kita bisa masukkan nilai X-nya 50 dan nilai Y-nya adalah 30. Boom, dia akan bergeser dengan nilai X 50 dan juga Y 30. Dan ini yang hitam-hitam ini adalah bagian kosong yang telah ditinggalkan dari pixel-pixelnya. Oke, selanjutnya kita coba untuk rotationnya. Kita pakai 45 derajat. Nah, berputar 45 derajat. Lalu melakukan zooming. Ini ukuran skalanya berapa? Nah, terlihat lebih besar ya teman-teman. Karena sudah kita zoom. Yang pada bagian flipping, kita pilih mau nge-flip ke horizontal atau vertikal. Kita ketik horizontal. Oke, nah dia bakal nge-flip ke kiri kanan gitu. Lalu ke bagian cropping kita akan potong ya. Coba kita potong 10 untuk X kirinya. Dan juga 10 untuk I atas. Ini kita pakai 100. Ini kita pakai 145. Nah, terpotong. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian coloring. Di sini ada binary, kita coba. Resultnya kita masukkan. Boom, jadi seperti itu. Lanjut ke bagian grayscale. Dia bakal jadi abu-abu. Lalu ke bagian RGB, kita mau pilih channel yang mana. Kita coba ketik red. Boom, jadi seperti itu teman-teman. Semua warna merahnya itu lebih kelihatan ya nih. Ini merah jadi putih gitu. Lalu ke bagian HSV, kita pilih mau yang mana. Kita pilih U aja. U. Jadi seperti itu gambar hasilnya. Selanjutnya bagian CMY, kita pilih Cyan. Jadi seperti itu. Lalu bagian UV, kita pilih channel Y. Kita lihat hasilnya bagaimana. Sama seperti grayscale tadi ya. Lalu di bagian Y key, kita coba pilih channel key. Oke, nah jadi begitu. Selanjutnya, pada bagian pseudo, kita pilih blue untuk break black-nya, dan juga yellow untuk break apanya, dark black-nya. Jadilah seperti itu. Nah, kita bisa save di sini teman-teman, juga save as. Karena ini adalah gambar baru, jadi kita akan pakai fungsi save as. Karena kalaupun kita paksa memakai fungsi save, dia itu akan tetap melakukan fungsi save as karena sebelumnya itu belum ada pet yang menginisialisasikan gambar ini pada family kita. Nah, kita save hasil demo dengan format PNG. Ini ada banyak ya, PDF, JPG. Kita pilih PNG aja lalu save. Berhasil disimpan. Baiklah, hanya segitu saja penjelasan dari saya. Untuk fungsi-fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Arif Syafitra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Syafitra. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ya, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu edge detection dengan noise. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama itu sebelum saya mulai menjelaskan, saya harus menjelaskan beberapa library yang dipakai. Jadi yang pertama itu ada Pillow untuk membaca manipulasi, terus untuk menyimpan gambar dalam berbagai format. Kemudian Tkinter untuk membuat aplikasi GUI untuk Python ya. Kemudian ada NumPy, library untuk operasi numerik. Kemudian ada SciPy ya untuk membantu komputasi. Jadi di sini ada menu menu untuk edge detection, dan di bawahnya ada menu noise ya. Jadi edge detect menu dari edge detection di noise ini untuk menampilkan menu dari fungsi edge detection dan fungsi noise. Jadi langsung saja kita mulai ya.
kita pertama mulai dari edge detection dulu ya, dari first differential gradient. Jadi mungkin kita perlu tahu sih ini apa itu edge detection. Jadi edge detection itu teknik pengolahan citra yang digunakan untuk menemukan tepi objek. Nah, tepi ini itu biasanya untuk menunjukkan perubahan mendalam dalam intensitas warna atau kecerahannya. Jadi dalam edge detection ini ada yang namanya first differential gradient dan ada second differential gradient. Yang pada first differential gradient ini terdapat Prewitt, Robert, dan Sobel. Jadi untuk Robert sendiri, metode deteksi tepi menggunakan kernel kecil untuk mendeteksi gradient pada dua arah. Sedangkan Prewitt itu untuk mengukur gradient tapi dengan operator yang sedikit lebih besar untuk mengidentifikasi tepinya. Sedangkan Sobel itu menggunakan operator yang lebih besar untuk menghitung gradient citra pada dua arah utama. Kemudian pada second differential gradient ada Kenny, Laplacian, dan log. Jadi kita mulai dari Kenny dulu ya. Kenny itu algoritma deteksi tepi yang lebih kompleks. Jadi Kenny itu ada beberapa tahap, penghalusan, penghitungan gradient dan penipisan, dan lain. Kemudian ada Kenny, ada log ya, jadi log ini Laplacian of Gaussian. Metode ini untuk menghitung gradient kedua dan diikuti dengan filter Gaussian. Kemudian yang terakhir ada kompas. Nah, kompas edge detection ini metode untuk menggunakan arah orientasi tertentu, seperti 0 derajat, 45, 90, dan 135 untuk mendeteksi tepi. Jadi setiap metode deteksi tepi punya kegunaan dan karakteristik masing-masing. Langsung saja kita tengok isinya. Pertama kita mulai dari Prewitt. Sini ada library NumPy, filter. Jadi pada bagian fungsinya ada untuk validasi input, kemudian ada menggunakan kernel, melakukan konvolusi, terus menghitung magnitude gradient, normalisasi min max, kemudian melakukan operasi pada ya pada gambarnya untuk menampilkan hasilnya. Kemudian pada Robert mirip-mirip juga validasi input, kernel Robert, melakukan konvolusi seperti biasa, cuma sesuai karakteristiknya. Kemudian ada Sobel, ada penyebut gambar, ada konvolusi juga, menghitung magnitude gradient, ada normalisasi, ada konversi ke integer, kemudian baru ditampilkan. Sudah pada second differential gradient, pada Candy contohnya, langkah pertama itu adalah ambil gambar asli, kemudian di smoothing, kemudian apply Sobel operator, compute gradient menggunakan magnitude dan direction, kemudian maximum suppression, menentukan arah gradient, arah kuadran, down thresholding, edge tracking, dan lain-lain. Kemudian ada Laplacian, ngambil gambar, ya mirip-mirip semua ya. Kemudian ada log function, juga begitu, mirip-mirip semua. Ada play conclusion juga, konklusi, normalisasi, terus menampilkan hasil. Kemudian pada fungsi noise, ada Erlang noise. Jadi pada noise ini terdapat jenis juga, yaitu Erlang noise, exponential, Gaussian, impulse, relic, dan vector. Nah, jadi apa sih itu noise itu? Dan kenapa bisa banyak dia jenis-jenisnya ya? Jadi noise ini itu gangguan atau fluktuasi ya yang mempengaruhi kualitas data yang diinginkan atau yang mempengaruhi kualitas citra gitu. Pada exponential noise contohnya, nah itu dia mengikuti distribusi eksponensial. Erlang noise dia digambarkan dengan gangguan yang lebih terstruktur. Gaussian noise, ya Gaussian ini cuman lebih umum dia ya, memiliki distribusi normal menyebabkan fluktuasi kecil yang merata. Build input noise, noise ini muncul secara tiba-tiba dan acak ya. Kemudian ada relic noise. Relic noise ini menggambarkan sinyal itu dengan amplitudo acak. Kemudian ada uniform noise. Pada noise ini ya, uniform ini gangguan tersebar secara merata dalam seluruh rentang nilai. Jadi dia seragam gitu distribusi noise. Jadi masing-masing jenis noise ini punya dampak yang berbeda dalam pengolahan citra dan sinyal.
Oke, jadi langsung saja ya kita lakukan demo pada programnya. Kita tes masing-masing filter. Oke, kita open. Setelah kita menggunakan ini cendrawasih ini. Oke. Kemudian kita mungkin coba ke yang edge detection dulu ya. Jadi kita bisa coba Sobel, coba pada Prewit, dan coba juga pada Robert. Dan untuk the edge detection ini hanya khusus untuk lebih banyak sih digunakan pada citra grayscale ya. Dan kemudian ada second differential gradient, Laplacian, Laplacian of Gaussian, dan juga ada Kenny. Oke, jadi saya lupa jelasin ya beda first differential dan second differential. Jadi yang untuk first differential ini dia deteksi TPA menggunakan gradient pertama atau perubahan intensitas dalam citra. Nah, kemudian untuk yang second differential gradient ini yaitu mengukur gradient kedua atau perubahan lebih lanjut lah dari gradient itu. Cuman dia deteksi perubahannya itu lebih halus daripada first differential gradient. Bisa kita lihat sini ya. Phase detection-nya lebih halus gitu ya. Ada yang kayak ini juga kita tes. Kemudian kompas. Nah, ini kompas. Jadi untuk kompas sendiri ini dia menggunakan arah orientasi tertentu, 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat untuk deteksi tepinya. Langsung saja kita tes yang nus ya. Di sini kita tepat 25. Nah, di sini terlihat ya outputnya terdapat kayak bintik-bintik atau outputnya itu terganggu gitu. Dan itu merupakan noise atau fluktuasi. Exponential, freeform, noise. Jadi akan saya jelaskan juga ya sedikit ya beda-beda pada output noise ini sama edge detection. Jadi pada noise sendiri outputnya itu untuk eksponensial ya menghasilkan gangguan halus tersebar merata ya di seluruh citra itu. Kalau Erlang itu lebih terstruktur. Untuk Gaussian noise itu dia terdistribusi normal di seluruh citra, sedangkan impulse noise ini ada pixel yang jadi sangat hitam atau jadi sangat putih. Sedangkan relic noise tampaknya gangguan itu lebih besar pada area tertentu. Sedangkan untuk uniform noise outputnya itu seperti beras atau kabur ya. Kemudian pada output edge detection saya jelaskan sedikit juga yang untuk first differential gradient itu Sobel, Prewitt, dan Roberts itu outputnya menonjolkan garis-garis tepi atau kontur objek. Kemudian untuk yang second differential gradient khususnya pada Kenny ya itu menghasilkan tepi yang sangat halus dan terdefinisi dengan baik kayak gitu. Nah, kemudian ada Laplacian of Gaussian atau log ya. Log ini deteksi tepi itu dengan intensitas yang tajam. Kemudian yang terakhir itu ada compass edge detection. Jadi compass edge detection ini mendeteksi tepi dengan mempertimbangkan beberapa arah. Jadi intinya ya output pada edge detection ini gambar akan menonjolkan tepi objek yang membuat gambar hanya menunjukkan kontur atau garis yang menunjukkan perubahan signifikan. Sedangkan pada noise dia menghasilkan gangguan acak pada pixel seperti garis atau titik acak atau fluktuasi halus pada intensitasnya. Makanya kita lihat tadi ya ada seperti kabur lah gitu, kabur atau terdistorsi atau mungkin seperti muncul seperti semut gitu. Jadi mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan tentang noise dan edge detection, dan selanjutnya akan jelaskan oleh Dani. Saya akhiri, sekian, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Safrin dari Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi selanjutnya, yaitu fungsi enhancement. Nah, di file ini merupakan pusat dari semua operasi enhancement, mulai dari nantinya ada brightness, contrast, smoothing, sharpening, sampai geometric correction. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita import atau modul penting yang akan kita pakai. Yang pertama yaitu Tinker untuk menu nantinya. Setelah itu Pillow untuk menampilkan gambar di GUI, OpenCV, serta NumPy untuk pemrosesan citra, serta fungsi-fungsi tuning, brightness, contrast, dan lain dari folder function atau enhancement nantinya yang akan saya jelaskan. Nah, mungkin bisa lanjut ke bagian dev, get image from label. Nah, fungsi bagian ini adalah mengambil gambar asli yang sedang ditampilkan pada aplikasi, apapun bentuknya. Nah, jika gambar sudah berupa array, OpenCV langsung dipakai. Jika gambar masih berupa pillow, dikonversi menjadi BGR. Jika hanya berupa file path, gambar dibaca ulang dari file. Jadi, apapun modifikasi dari gambar tersebut, fungsi ini menjamin bahwa semua operasi enhancement akan menerima input dalam format OpenCV. Selanjutnya, yaitu fungsi update result label. Sini merupakan bagian jantung dari tampilan aplikasi yang berfungsi sebagai untuk mengubah hasil OpenCV menjadi pillow untuk preview, meresize gambar agar muat di GUI, menampilkan gambar hasil pada kolom kanan, menyimpan dua hal penting supaya bisa di-save. Selanjutnya merupakan fungsi dari run and update. Nah, fungsi ini adalah wrapper atau pembungkus dengan cara kerjanya seperti ambil gambar dari GUI, jalankan fungsi enhancement tertentu. Di sini bisa dipilih antara brightness, contrast, atau yang lainnya. Dan nantinya akan dikirim hasilnya ke update result label yang di atas agar tampil di GUI. Nah, ini membuat semua menu enhancement cukup memanggil satu baris saja. Selanjutnya yaitu menu enhancement. Nah, di sini menu enhancement-nya dibuat. Nah, di sini ada beberapa kelompok ya. Yang pertama brightness, kedua contrast, ketiga histogram equalization. Nah, setelah itu ada namanya smoothing menu. Di smoothing menu ini ada beberapa menu tambahan yaitu spasial, frekuensi, habis itu ada yang namanya sharpening menu. Ini juga ada beberapa menu. Dan yang terakhir yaitu geometric correction. Oke, langsung saja masuk ke bagian-bagian atau fungsi-fungsi dari enhancement. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa atau bisa dikatakan banyak sekali fungsi-fungsi yang tergabung di enhancement sendiri. Yang pertama, kita masuk ke brightness. Brightness ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan kecerahan gambar. Parameter beta adalah nilai penambah pixel dari minus 100 sampai plus 100. Nah, di sini semakin besar value-nya, maka gambar akan semakin terang. Selanjutnya yaitu kontras. Nah, ini kontras ini diatur menggunakan parameter alpha, di mana jika alpha lebih besar dari 1, maka kontrasnya akan meningkat. Dan jika alpha lebih kurang dari 1, kontrasnya menurun. Nah, fungsi ini mengatur nantinya seberapa besar perbedaan antara pixel terang dan gelap. Misalnya ada yang namanya histogram. Nah, histogram sendiri berfungsi untuk menyebarkan intensitas cahaya secara merata sehingga gambar tampak lebih jelas dan detailnya muncul. Hanya kanal Y atau bisa dibilang luminance yang diperbaiki, tetapi warna tetap natural. Dan selanjutnya ada yang namanya geometrics, di mana geometrics ini melakukan rotasi gambar berdasarkan sudut tertentu, digunakan untuk koreksi kemiringan atau pelurusan objek. Nah,
Soalnya kita akan masuk ke fungsi yang namanya smoothing. Nah, di smoothing ini ada beberapa fungsi yang tergandung di dalamnya. Yang pertama yaitu low pass. Nah, low pass sendiri digunakan untuk mengurangi noise, membuat gambar lebih halus nantinya untuk hasilnya. Yang kedua yaitu median. Nah, ini berfungsi untuk filter yang menghilangkan dua jenis noise. Yang pertama salt noise atau eh, gangguan putih kecil, dan paper noise atau gangguan poin-poin hitam kecil. Nah, filter median lebih kuat dibandingkan low pass. Jadi, daripada low pass yang tadi, median lebih disarankan untuk digunakan menghapus beberapa noise atau beberapa bisa dibilang kerusakan-kerusakan kecil, yaitu putih kecil atau poin hitam kecil. Nah, selanjutnya yaitu ELPF. ELPF ini merupakan teknik filtering pada domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Nah, ELPF hanya mengambil frekuensi rendah yang membuat gambar sangat halus, tapi sering menyebabkan artifak. Misalnya yaitu BLPF. Nah, BLPF sendiri merupakan versi yang lebih halus dari ELPF sebelumnya, di mana tidak memotong frekuensi secara kasar dan hasil smoothingnya lebih natural. Oke, nah itu untuk bagian fungsi smoothing. Dan sekarang kita masuk ke fungsi yang namanya sharpening. Oke, sharpening juga ada beberapa pilihan, di mana yang pertama yaitu kita pilih high pass. Nah, high pass sendiri merupakan filter yang mempertajam tepi atau bisa dibilang edge enhancement yang menghilangkan area halus dan menonjolkan perubahan intensitas cepat atau di tepi-tepi objeknya nanti. Selanjutnya yaitu high boost. Nah, high boost sendiri merupakan teknik memperkuat detail dengan mask edge yang diperbesar. Nah, high boost ini lebih fleksibel dibanding high pass yang tadi dijelaskan. Selanjutnya ada EHPF. Nah, EHPF ini merupakan kebalikan dari ELPF yang di bagian smoothing, di mana hanya melakukan frekuensi tinggi, menonjolkan tepi, tetapi tidak menimbulkan noise atau artifact. Selanjutnya yaitu PHPF, di mana ini merupakan versi lebih halus dan lebih stabil dari EHPF sebelumnya. Digunakan ketika ingin mempertajam tanpa noise yang berlebihan. Baik, mungkin itu saja fungsi-fungsi yang ada di e-enhancement. Langsung saja saya demokan. Baik, di sini teman-teman bisa lihat aplikasi pengolahan citra digital yang telah kami bikin. Di sini saya akan mendemokan di mana kita akan menambahkan file gambar. Di sini saya sudah menyediakan satu gambar. Nah, sebelah kiri merupakan gambar asli atau gambar yang saya sediakan sebelumnya. Sedangkan di bagian kanan nanti merupakan gambar dari hasil enhancement atau fungsi enhancement yang telah saya jelaskan. Kita bisa klik di bagian enhancement. Di sini teman-teman bisa melihat beberapa banyaknya fungsi-fungsi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Langsung saja untuk brightness, teman-teman bisa lihat untuk perbedaannya ini lebih terang dari sebelumnya, atau bisa dibilang kecerahan dari gambar asli dinaikkan di bagian hasil operasi brightness ini. Misalnya ada kontras, di mana kontras ini mempertajam gambar dari gambar asli dan kontrasnya ditingkatkan. Misalnya ada histogram equalization. Nah, di sini cahaya gambar akan lebih merata, terutama untuk gambar yang gelap, di mana bisa dilihat di bagian sini gelap, sedangkan di gambar hasil operasi histogram ini tidak terlalu kelihatan bagian gelapnya. Nah, selanjutnya ada bagian smoothing, di mana di bagian smoothing ini ada 4 bagian lagi, di mana itu ada low pass, median, ELPF, dan BLPF.
Nah, masing-masing fitur ini merupakan filter yang digunakan untuk mengurangi noise dan membuat gambar lebih halus seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Bisa lihat ketika saya pilih Lopez, noise-nya tampil seperti ini. Ketika saya pilih median, lebih halus daripada Lopez sebelumnya. Ketika saya memilih ELPF, ini sedikit banyak ada menghilangkan noise, tetapi menyebabkan yang namanya itu artifact. Nah, selanjutnya juga ini BLPF, versi yang lebih halus daripada ELPF sebelumnya. Soalnya di bagian sharpening. Nah, sharpening ini ada juga beberapa menu atau fungsi yang setelah saya jelaskan, seperti bagian express ini yang berguna untuk mempertajam tepi. Selanjutnya hide push, di mana ini memperkuat detail dan lebih fleksibel dibanding hide pass sebelumnya. Soalnya di bagian frekuensi domain ada EHPF. Nah, ini kebalikan dari ELPF di bagian smoothing tadi, di mana hanya melakukan frekuensi tinggi menonjolkan tepi, tetapi tetap bisa menimbulkan noise. Sedangkan yang terakhir yaitu VHPF, ini versi yang lebih mulus dan stabil dari HPF sebelumnya, yang digunakan ketika ingin mempertajam tanpa noise yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu geometric correction. Nah, di sini gambar akan otomatis diputar beberapa derajat. Oke. Dan yang terakhir yaitu oh ya, saya lupa menjelaskan di bagian about. Ini adalah menu terakhir dari aplikasi kami. Ini merupakan menu yang berisi data diri dari pembuat aplikasi ini. Bisa dilihat dari aplikasinya, yaitu ketika kita ngeklik out, sini ada penjelasan developed by, di sini ada teman saya yaitu Muhammad Ridwan sebagai ketua dari kelompok kami, dan di sini teman-teman bisa ngeklik GitHub saudara Ridwan. Nah, ini merupakan GitHub dari saudara Ridwan. Selanjutnya ada saudara Muhammad Arisa Fitra. Saya klik. Oke. Dan yang terakhir yaitu GitHub saya sendiri, yaitu Safrian Daramdhani. Teman-teman bisa klik. Oke. Dan yang terakhir yaitu source code yang bisa teman-teman dapatkan di GitHub teman saya yaitu Muhammad Ridwan. Dan yang terakhir yaitu link YouTube yang nantinya akan saya gunakan untuk mengupload video ini. Oke, mungkin segitu saja penjelasan dari fungsi, menu, dan GUI dari aplikasi kami, yaitu aplikasi pengolahan citra digital. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika dari awal ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan, atau beberapa bagian yang tidak dipahami. Kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di lain waktu.